Halo sedulur, selamat pagi. Salam sehat seger waras. Pagi ini saya berada di sumur tua di belakang rumah saya, sekitar jarak 100 meter ya. Sumur ini milik keluarga almarhum Pak Sadiat atau Bu Sapon, tetangga saya sebelah kanan rumah. Atau sumur tepatnya miliknya Mbah Karto. Itu Mbah Karto itu mbahnya Mas Aris, putranya Bu Sapon, Pak Sadiat almarhum. Nah, sumur ini bagi keluarga kami menjadi suatu tempat yang sangat berharga ya, karena dulu pada waktu bapak ibu kami pindahan dari kampung asal di Dusun Ngeringin ke sini, pertama kali mendapatkan sumber air itu dari sumur milik Mbah Karto atau mbahnya Mas Aris yang merupakan tetangga kami di sebelah barat dari rumah yang baru dibangun bapak dan ibu. Sumur tua ini sudah mungkin berumur ratusan tahun ya, karena sudah ada sejak dulu, di mana dulu itu belum banyak rumah tangga di tempat kami yang mempunyai sumur, dan sumur ini menjadi salah satunya sumur yang ada di dekat rumah kami waktu itu. Nah, ini sekilas tentang kondisi pekarangan di sekitar sumur ini. Ini adalah pekarangannya keluarga Mbah Karto atau pekarangannya rumahnya Bu Sapon, Bu Sadiat, atau sekarang pekarangannya rumah Mas Aris. Kemudian yang di sebelah utara ini pekarangannya Wong Apijan, itu bapaknya Mas Sartono yang sekarang ada di Lampung. Nah, Mbah Karto atau keluarga Mas Aris ini memang termasuk penghuni lama ya di sekitar pekarangan ini. Jadi pekarangannya luas, yang di sebelah depan itu yang dulu rumahnya Mbah Karto itu ada di situ, itu sekarang menjadi pekarangannya salah satu putranya namanya Pak Manto. Nah, di sebelah timur rumahnya Mbah Karto dulu itu ada rumah tempatnya Lek Marioto. Lek Marioto itu menantunya Mbah, kalau dulu kami sering menyebutnya Mbah Luweh gitu ya, Mbah ya si Gendut bukan Gendut Sartono, tapi Gendut anaknya Lek Marioto. Atau Lek Marioto itu suaminya Lek Tutiem. Nah, kembali ke sumur tua ini teman-teman. Sumur ini dulu dipakai komunal ya, secara meskipun milik keluarga Mbah Karto, tapi tetangga kanan kiri yang ada di sekitarnya itu boleh mengambil air dari sumur ini. Jadi dulu biasanya para tetangga itu mengambil air dari sumur ini itu pakai blek bekas minyak tanah itu, kemudian dipikul dibawa ke rumah, namanya dulu ngangsu. Nah, sebelum membawa air ke rumah itu biasanya yang ngambil air itu sekaligus mandi di tempat ini. Nah, ini kolah ya namanya, wadah air dari batu itu biasanya diisi air kemudian dipakai untuk mandi. Nah, ini ada tataan untuk mandi ya. Ini sebagai tempat kami pada waktu masih kecil mandi. Jadi tidak bisa seperti sekarang. Zaman dulu mandi itu di alam terbuka itu biasa ya. Kemudian di kanan kirinya itu dulu dikelilingi kembang ceplok piring itu sebagai
pembatas ruangan untuk mandi dengan ruangan yang terbuka. Jadi mandi di alam terbuka yang hanya dibatasi oleh semak-semak atau tanaman itu hal biasa pada zaman dulu, teman-teman. Nggak seperti sekarang. Kalau mungkin anak sekarang mandi pintunya kebuka sedikit aja udah malu ya gitu. Sumur tua ini masih dimanfaatkan oleh keluarga Lek Marioto dengan cara dipompa ya, pakai pompa listrik, kemudian airnya dialirkan lewat pipa pralon ke rumah. Nah, rumahnya itu ada di sebelah timur sana yang ada rumah limasan itu. Nah, ini pipanya yang jalurnya lewat tanah di depan ini seperti itu. Nah, sekarang sudah nggak ada yang mandi di tempat ini, teman-teman. Nah, ini jalur jalan atau jalan setapak menuju rumahnya Lek Marioto. Nah, di sebelah atas ini dulu ada rumah ini. Saya masih ingat pada waktu kecil ini rumahnya Lek Sarwio yang sekarang pindah ada di depan rumah bapak ibu saya di depan. Nah, begitulah teman-teman cerita pada zaman kecil. Nah, di depan ini jalan di sisi kebun, di pinggir kebunan menuju ke samping rumah saya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi zaman dulu itu kalau mandi itu ngangsu ke belakang rumah yang di sumur peninggalannya Mbah Karto, peninggalannya mbahnya Mas Aris ini, kemudian sembari membawa air untuk dibawa ke rumah untuk kebutuhan dapur. Dulu kami juga bapak ibu membuat kamar mandi di dekat rumah, namun belum ada sumurnya. Itu ngambil sumur, ngangsu air dari sini, kemudian disuntakke, dikolah di kamar mandi di rumah, kemudian dipakai untuk mandi. Nah, kadang-kadang kalau nggak sempat ya langsung mandi di tempat ini. Ya, sekitar 2 tahun ya kami sekeluarga pindah ke tempat baru di tempat ini tahun 1975. Itu baru tahun 77, itu 2 tahun berikutnya itu bapak ibu baru bisa membuat sumur sendiri di rumah, sehingga ya lumayan 2 tahun itu numpang mandi di tempatnya mbahnya Mas Aris ini, atau kalau enggak kami numpang mandi di tempatnya Mbah Tarik atau Mbah Ginah yang ada di sisi timur sekitar 150 meter dari rumah. Ya, kira-kira itu teman-teman kenangan masa kecil, belum punya keluarga, belum punya sumur, kemudian ngangsu ke tempat tetangga. Nah, itu masih jamak ya pada zaman dulu, karena bikin sumur itu ya biayanya besar pada waktu itu. Nah, ini saya jalan, ini pomane Mbah Karto dulu ya, ada rumahnya dulu belakang rumah kami, tapi sudah tidak ada sekarang. Ini sekarang jadi diberake lemah itu, tidak ditanami tanaman pangan, tapi dibiarkan menjadi hutan jati. Nah, ini kebun jati miliknya Pak Manto atau Burup. Burup itu teman ibu sama guru yang ngajar di SD pada waktu dulu. Kayu jatinya udah gede-gede nih, punya Pak Manto Burup ini yang mewarisi kayu jati ini. Ya, nanti anak-anak Pak Manto Burup ini, anak-anak Pak Manto itu 2 orang perempuan namanya Retno dan Bet.
adik ya kalau nggak salah, itu sudah pada merantau di luar kota ya. Satu di Jakarta, satu di Kalimantan. Nah, rumah Mas Aris yang sekarang itu ada di sisi kanan dari rumah kami ya. Nah, itu yang di depan itu rumah Mas Aris. Nah, rumah kami ada di depan sini teman-teman. Nah, ini sampai di pojokan belakang dari rumah bapak ibu saya. Sekarang pun sudah ada sumur sendiri sejak tahun sekitar 77 ya, 75 pindah ke sini, tahun 77 baru bisa punya sumur sendiri. 2 tahun setelah bikin rumah. Ini watertorn milik keluarga kami. Dan ya, ini pekarangan rumah yang ada sekarang. Punya kambing untuk temen Mbah tinggal di rumah. Nah, yang di pojokan depan itu rumahnya Mbah Tarik atau Mbah Kinah yang dulu sumur lainnya yang digunakan untuk sumur bersama-sama selain sumurnya Mas Aris. Demikian teman-teman, sekilas cerita tentang bagaimana kondisi zaman dulu kami memenuhi air domestik atau air rumah tangga untuk kebutuhan keluarga sebelum punya sumur di masing-masing rumah. Kalau sekarang selain sumur juga kami sudah mempergunakan saluran air minum dari PDAM daerah. Oke, sampai di sini dulu videonya, nanti disambung video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, tetap hidup, dan